saya lokasi Vera dengan NIM 12S25014. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas G02 Reported pada proyek Student Dome menggunakan bahasa C. Nah, pada tugas kali ini saya diminta untuk menambahkan fitur baru yaitu Dome Empathy. Nah, fitur ini digunakan untuk mengosongkan sebuah asrama atau dome sehingga seluruh siswa yang berada di asrama tersebut akan menjadi onsite. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana pemaparan yang diberikan, lalu solusi yang saya buat pada program saya, lalu penjelasan kode program, lalu alur eksekusi program, dan demo program yang terakhir ada kendala selama pengerjaan. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada course kali ini Anda diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam Student Dome. Nah, perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur terbaru harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Pada situasi tertentu, suatu asrama perlu dikosongkan misalnya untuk keperluan renovasi, siapan fasilitas karantina, dan lainnya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direlokasikan ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang mampu Student untuk mengosongkan suatu asrama. Nah, untuk saat ini, mahasiswa yang menggunakan asrama atau menghuni asrama tersebut akan di-set unsigned sampai nantinya direlokasi kembali. Nah, pada saat itu, mari kita lihat berikut format perintah yang digunakan. Mengenai dalam empathy. Nah, angka di atas tidak diberikan keluaran apapun. Dan STD saat ini input yang melakukan pemasukan, lalu output yang akan dilakukan seperti ini. Nah, di sini ada sedikit notes. Anda diperbolehkan untuk mengubah atau menambah absensi yang diterapkan tentu saja pada materi yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah start maupun end. Nah, lalu yang kedua itu hardcode output akan diskualifikasi mengenai tugas. Lalu tugas ini akan direvisi. Begini, depan, lanjut. Baik, saya akan mulai dari penjelasan saya. Gimana soal menggunakan sebuah sistem student loan yang sebelumnya sudah memiliki fitur yang pertama bisa menambahkan student, menambahkan DOM, lalu assign student ke DOM, maupun move student, dan pin data. Kemudian pada fungsi ini ditambahkan fitur baru dengan format command, di mana DOM empathy nama DOM. Nah, tujuan fitur ini adalah untuk mengosongkan DOM tertentu. Seluruh mahasiswa yang berada di DOM tersebut harus diubah menjadi onsite, dan jumlah penghuni DOM harus menjadi. Selain itu, fitur-fitur lama harus tetap berjalan dengan benar dan tidak boleh merusak sistem yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita program saya terdiri dari beberapa file, yaitu ada Nancy di sini, lalu ada student.c, ada dom.c, dom.h, lalu gender.c, .h, lalu dom.h, dan student.h juga. Nah, kan Nancy digunakan untuk membaca komen dari input dan memanggil function yang sesuai. Kemudian file student dom digunakan sebagai library yang memisahkan logic program agar lebih rapi dan modular. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur DOM Empathy. Nah, untuk mengimplementasikan fitur DOM Empathy, saya menambahkan sebuah file baru, yaitu Empathy DOM. Nah, dimana mengubah DOM mahasiswa menjadi onsite, lalu mengurangi jumlah penghuni. Fungsi ini
saya tambahkan di student data dan referat saya tambahkan di student data. Jadi, student data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang entity data. Nah, di sini pada pengertian ini terdapat parameter student, investment, dan index student. Kemudian saya menggunakan structure untuk mengubah data menjadi mahasiswa menjadi angka. Yaitu saya mengurangi jumlah index dan menggunakan operator determine. Terakhir fungsi mengembalikan data student yang sudah terbaru. Dan termasuk menjelaskan project dimensi. Nah, ini memakai Excel di mana bagian ini digunakan untuk mendeteksi kolom dan entity. Program kemudian mengambil nama yang menggunakan style. Lalu setelah itu, program melakukan mapping ke data untuk mencari data yang sesuai dengan itu. Jika program ditentukan, maka program melakukan mapping ke seluruh student. Program mengecek apakah student berada di dalam tersebut menggunakan style setelah. Lalu jika benar, maka function untuk student dipanggil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang extension. Jadi teman bagaimana dalam pengerjaan bahan adalah function SQL ini untuk membandingkan string. Nah, kedua aspek penting bagaimana hal jika string sama. Nah, dan bernilai sama jika string berbeda. Karena itu kondisi yang benar adalah aspek sample A, B sama dengan 0. Nah, kami pun singkat mengalami kesalahan karena lupa menambahkan sama dengan 0. Sehingga kondisi menjadi terbalik. Saya juga melakukan kesalahan dimana kendala utama saya yang saya hadapi adalah kontrol error pada autograder. Nah, penyebabnya adalah deklarasi function instance yang sesuai, lalu yang kedua itu ada implementasi function diizinkan, lalu ada yang ketiga mana PTM itu masih salah, dimana tadi tidak ada pembenaran. Nah, setelah dilakukan debug, kami memperbaiki di mana protokol function, kode header, parameter function, serta kondisi state. Setelah diperbaiki, program berhasil dikompilasi dengan fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi salah. Nah, setelah common dan entity berjalan, mahasiswa yang sebelumnya berada di Antioquia berubah menjadi Ansar. Kemudian jumlah penghuni dan juga berubah menjadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa fitur program itu sudah berjalan dengan benar. Maka saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari tugas ini adalah saya berhasil mengembangkan fitur blog entity ke dalam sistem student blog tanpa mengubah struktur data yang tidak ada sebelumnya. Fitur ini memungkinkan sistem mengosongkan sebuah ROM untuk mengambil seluruhnya sesuai dijalani menjadi aksar. Melalui tugas ini saya belajar fungsi atas atau melihat programming pengadaan pengadaan tersebut serta kontrol error pada tadi yang presentasi saya tidak salah. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menunjukkan bahwa saya sudah upload video pada selesai quiz tadi Pak, sebelum jam 3. Lalu programnya saya submit pada jam 14 yang sudah sesuai.
Iya, sangat jelas, Kak.